Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Novita Putri. Di sini saya sebagai moderator dalam kelompok presentasi pada kali ini. Presentasi pada kali ini akan membahas mengenai evaluasi kurikulum yang akan dibahas oleh kelompok 5 dengan beranggotakan Putri, Evani, Sari, Megi, Liza, Rusmana, dan Nadira. Baik, langsung saja. Untuk pemateri yang pertama yaitu dari Evani membahas mengenai pengertian evaluasi kurikulum. Untuk Evani dipersilahkan. Mohon maaf moderator, bukan aku yang pertama, Putri. Oh iya, maaf. Baik, untuk Putri dipersilakan menjelaskan pemateriannya. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Setiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum. Dalam bahasa Inggris, kata evaluasi disebut dengan evaluation, yang diartikan sebagai penilaian atau pemikiran. Evaluasi juga didefinisikan sebagai proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi atau suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Secara bahasa, pengertian kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti berlari, atau kurer yang memiliki arti tempat berpacu. Jadi, kurikulum dapat dijelaskan sebagai bahan ajar atau pedoman belajar yang diprogramkan dan direncanakan secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku, serta dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi belajar ini merupakan suatu penilaian terhadap seperangkat rencana, bahan ajar, dan pengalaman belajar yang diprogramkan yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan informasi, serta memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan agar nantinya dapat menyusun program selanjutnya. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai prinsip yang akan dijelaskan oleh Evani. Untuk Evani dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam program evaluasi kurikulum. Yang pertama, ada evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu. Artinya, setiap program evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Tujuan itu pula yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan sepanjang proses evaluasi kurikulum dilaksanakan. Yang kedua ada evaluasi kurikulum bersifat objektif. Artinya, evaluasi kurikulum berpijak pada apa adanya dan bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang terandalkan. Dan prinsip yang ketiga itu ada evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Artinya,
Pelaksanaan evaluasi mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat, ada prinsip evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif. Artinya, tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa sendiri. Di samping menjadi tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Prinsip yang kelima ada evaluasi kurikulum dilaksanakan secara efisien, khususnya pada pengguna waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi unsur penunjang. Yang prinsip yang keenam ada evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini mengingat tuntutan di dalam dan di luar sistem sekolah yang meminta dilakukannya perbaikan kurikulum. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Evani. Tadi kita telah dijelaskan mengenai pengertian dan prinsip evaluasi kurikulum. Nah, sekarang kita akan dijelaskan lagi mengenai prosedur yang akan dijelaskan oleh Sari. Untuk Sari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur evaluasi kurikulum. Prosedur evaluasi kurikulum tersendiri adalah langkah-langkah yang teratur dan tertib yang harus ditempuh oleh seorang evaluator pada saat melakukan evaluasi kurikulum. Sebenarnya ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum, namun pada umumnya itu mencangkup, yaitu merancang, melakukan persiapan, kemudian mengumpulkan informasi atau data, kemudian melakukan analisis, membuat konklusi atau kesimpulan, dan yang terakhir membuat rekomendasi dan memanfaatkan hasil evaluasi. Boleh di next. Sementara itu, menurut Hermana Sumantri tahun 2009 menjelaskan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum itu adalah yang pertama, mempelajari terlebih dahulu kurikulum yang sudah ada. Setelah itu, baru menuliskan latar belakang atau alasan mengapa kurikulum itu harus dievaluasi. Kemudian menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Setelah itu, baru membuat rancangan evaluasi. Kemudian mengumpulkan informasi atau data sebanyak mungkin, lalu tim evaluator ini melakukan menganalisis informasi atau data, kemudian membuat kesimpulan, dan menginformasikan hasilnya, lalu memanfaatkan hasil evaluasi ini yang nantinya untuk merevisi kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih karena telah dijelaskan mengenai prosedur evaluasi kurikulum. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam materi model evaluasi kurikulum yang akan dibahas oleh Maggie. Untuk Maggie, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan model evaluasi kurikulum. Dilihat dari fenomena sejarah dengan segala situasi dan kondisinya, evaluasi kurikulum berkembang sebagaimana perkembangan dunia pendidikan yang memiliki banyak segi. Di bawah ini beberapa model evaluasi kurikulum. Di antaranya itu yang pertama ada evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum mengacu pada teori dan menggunakan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. Yang pertama tes psikologis atau tes psikomotorik yang pada umumnya memiliki dua bentuk tes, yakni tes inteligensi dan tes hasil belajar. Yang kedua, eksperimen lapangan. Metode ini sudah sejak tahun 1930 yang biasanya digunakan dalam penelitian botani pertanian. Meskipun demikian, penelitian model ini dapat digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, ada evaluasi model objektif. Dalam penelitian objektif ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu yang pertama, adanya kesepakatan tentang tujuan kurikulum.
Yang kedua, merumuskan tujuan tersebut dalam perbuatan peserta didik. Dan yang ketiga, menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut. Dan yang terakhir, mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan. Yaitu selanjutnya ada model evaluasi kurikulum yang terakhir, evaluasi model campuran multivariasi. Setiap evaluasi kurikulum diukur dengan kriteria masing-masing kurikulum. Model ini menyatakan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut, memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maggie karena telah menjelaskan mengenai model evaluasi kurikulum. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam materi model lainnya yang akan dijelaskan oleh Liza. Untuk Liza, dipersilakan. Terima kasih moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai evaluasi kurikulum. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Maggie model dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini juga memiliki model lainnya, diantaranya yang pertama itu ada model measurement. Model measurement ini dimaksudkan untuk mengukur dan menilai kemampuan peserta didik terhadap tujuan yang telah ditetapkan, yang mana hal tersebut untuk mengungkapkan perbedaan kemampuan individu dan kelompok. Hasil penilaiannya sendiri digunakan untuk tindak lanjut peserta didik seperti keperluan bimbingan, seleksi, dan pembandingan efektivitas antar program serta metode pendidikan. Data yang dikumpulkan dalam evaluasi ini adalah data objektif berupa skor dan hasil tes. Dalam evaluasi ini juga menggunakan beberapa pendekatan ya, yaitu yang pertama itu setiap siswa ditempatkan pada kedudukan kelompoknya dengan melalui pengembangan norma kelompok dalam evaluasi hasil belajar. Yang kedua, melalui analisis kuantitatif menggunakan metode pengajaran yang berbeda-beda dan membandingkan hasil belajar antar kelompok. Dan yang ketiga, teknik evaluasi yang digunakan terutama tes yang disusun dalam bentuk objektif yang terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang reliable dan valid. Dan yang kedua itu ada model evaluasi congruence. Model evaluasi congruence atau model kesesuaian adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dan hasil belajar yang dicapai. Dalam model evaluasi ini, hasil evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar aspek kognitif psikomotorik serta pengembangan nilai dan sikap. Dalam kegiatan evaluasi ini juga ditempuh dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama itu menggunakan prosedur pre and post assessment dengan menempuh langkah-langkah, yaitu penegasan tujuan, pengembangan alat evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi. Yang ketiga itu analisis hasil evaluasi dilakukan, yang kedua itu analisis hasil evaluasi dilakukan secara bagian demi bagian. Yang ketiga, teknik evaluasi mencakup tes dan teknik-teknik evaluasi lainnya yang cocok untuk menilai berbagai jenis perilaku yang terkandung dalam tujuan. Dan yang terakhir, kurang menyetujui diadakannya evaluasi perbandingan antara dua atau lebih program. Yang ketiga, model evaluasi illumination. Pada dasarnya, model evaluasi illumination ini merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Model evaluasi illumination ini juga memiliki beberapa pendekatan ya, yaitu yang pertama itu menggunakan prosedur yang disebut progressive focusing dengan langkah pokok, orientasi pengamatan yang lebih terarah dan analisis sebab akibat. Yang kedua bersifat kualitatif terbuka dan fleksibel. Dan yang ketiga, teknik evaluasi mencakup observasi, wawancara, angket, analisis dokumen, dan bila perlu mencakup tes. Yang terakhir itu ada model evaluasi educational system evaluation. Model evaluasi educational system evaluation ini pada dasarnya
merupakan perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berkarir dengan suatu deskripsi dan judgment. Dalam evaluasi ini juga menempuh beberapa pendekatan ya, diantaranya itu yang pertama, membandingkan performance setiap dimensi program dengan kriteria internal. Yang kedua, membandingkan performance program dengan menggunakan kriteria eksternal, yaitu performance program yang lain. Dan yang terakhir itu, teknik evaluasi mencakup tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen. Sekian penjelasan dari saya mengenai model evaluasi kurikulum. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Lija karena telah menjelaskan mengenai dari evaluasi kurikulum. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi mengenai tujuan dari evaluasi kurikulum yang akan dibahas oleh Rusmana. Untuk Rusmana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Novita yang telah mempersilahkan saya. Kali ini saya akan membahas untuk melanjutkan materi mengenai evaluasi kurikulum, yang lebih tepatnya mengenai tujuan evaluasi kurikulum. Nah, tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum Baik, terima kasih Rusmana karena telah menjelaskan mengenai tujuan evaluasi kurikulum. Dan sekarang kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai fungsi evaluasi kurikulum yang akan dibahas oleh Nadira. Untuk Nadira dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi evaluasi kurikulum. Di dalam pendidikan formal, evaluasi begitu penting keberadaannya. Dengan adanya evaluasi, guru menjadi tahu nilai arti kinerjanya selama melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan bagi pengembang kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi untuk perencanaan perbaikan kurikulum yang akan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Selain hal tersebut, ada juga beberapa fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama, sebagai umpan balik bagi peserta didik. Yang kedua, sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Yang keempat, sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Yang kelima, untuk pengembang kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah, seperti orang tua, tenaga pendidik, pengembang kurikulum, perguruan tinggi, pemakai lulusan, orang yang mengambil kebijakan pendidikan, termasuk juga untuk masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini kita sudah selesai dalam membahas mengenai evaluasi kurikulum. Dan sekarang untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas mengenai pematerian pada hari ini, boleh untuk silakan bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, baik, dipersilahkan. Ya, sebenarnya perkenalkan, nama saya Alicia Gimnastiar. Saya izin bertanya kepada kelompok 5. Jadi kan tadi itu di dalam makalah telah dijelaskan mengenai berbagai model evaluasi kurikulum. Menurut kelompok 5, model kurikulum apakah yang paling efektif? Dan minta tolong lagi dijelaskan mengenai tahap-tahap dalam melaksanakan evaluasi kurikulum. Terima kasih. Baik, terima kasih Alicia. Dari teman-teman yang lain,
Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari kelompok 2. Izin bertanya ke kelompok 5 ya, seperti itu. Mengenai evaluasi kurikulum dalam mata pelajaran IPS, terutama karena seperti yang kita ketahui bahwa mata pelajaran IPS itu masuk ke kurikulum Indonesia itu kan kita tahu bahwa masuk pada tahun 1975. Dan sekarang di kurikulum 2013 atau Kurtilas yang kita kenal ini, IPS ini sekarang kita kenal dengan IPS terpadu atau IPS integrated seperti itu. Nah, dalam implementasinya Kurtilas seperti itu, terutama dalam mata pelajaran IPS, menurut kelompok 5 seperti itu, apakah ada hal-hal yang perlu dievaluasi gitu dalam Kurtilas ini, terutama dalam mata pelajaran IPS, dan adakah gitu perbaikan yang perlu dilakukan gitu untuk memperbaiki evaluasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Aji. Dari kelompok 5, apakah pertanyaan Aji sudah jelas? Ya, baik, mungkin sudah jelas ya pertanyaan dari Aji. Untuk termin pertama ini kita sudah ada 2 pertanyaan. Untuk teman-teman, satu lagi pertanyaan untuk di termin pertama. Moderator izin bertanya. Dipersilakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dari kelompok 4. Izin bertanya, dalam penerapan evaluasi kurikulum ini, tentunya pasti ada gitu ya permasalahan atau kesulitan yang dihadapi. Nah, apa boleh dijelaskan gitu ya permasalahan apa yang biasanya dihadapi dan menurut kelompok 5 ini bagaimana solusi untuk mengatasinya? Sekian pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Gita. Dari kelompok 5, apakah pertanyaan dari Gita sudah jelas? Sudah jelas, moderator. Baik, untuk kelompok 5, apakah mau langsung dijawab atau membutuhkan waktu? Baik, mungkin dari kelompok 5 untuk menjawab membutuhkan waktu 5 menit. Silakan langsung unmute saja ya.
Moderator izin menjawab. Baik, dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alicia mengenai model evaluasi kurikulum yang paling efektif dan tahapannya. Nah, ketetapan suatu model tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan evaluasi yang diadakan. Setiap model yang tadi sudah dijelaskan memiliki kelebihan dan kelemahannya ditinjau dari berbagai segi. Nah, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kurikulum yang sedang dikembangkan, model yang paling efektif itu menurut saya model educational system evaluation. Kenapa? Karena kelemahan dari masing-masing model yang lain itu dapat ditanggulangi dengan model ini. Model evaluasi kurikulum educational system evaluation ini ditinjau dari berbagai segi ditinjau dari segi hakikat dan ruang lingkup evaluasi. Konsep ini memperlihatkan banyak segi-segi yang positif untuk kepentingan proses pengembangan kurikulum. Dalam model ini ditekankan peranan kriteria absolut maupun relatif. Dalam proses evaluasi sangat penting artinya dalam memberikan ciri khas bagi kegiatan evaluasi. Tanpa kriteria, kita tidak akan dapat menghasilkan suatu informasi yang menunjukkan ada tidaknya kesenjangan. Sedangkan informasi semacam inilah yang diharapkan dari hasil evaluasi. Sehubungan dengan ruang lingkup evaluasi, konsep ini mengemukakan perlunya evaluasi itu dilakukan terhadap berbagai dimensi program. Tidak hanya hasil yang dicapai, tapi juga input dan proses yang dilakukan tahap demi tahap. Ini penting sekali agar penyempurnaan kurikulum dapat dilakukan pada setiap tahap, sehingga kelemahan yang masih terlihat pada suatu tahap tertentu tidak sampai dibawa ke tahap berikutnya. Mengenai penjelasan mengenai tahapan akan dilanjutkan oleh Maggie. Pada Maggie, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum. Mungkin saya akan mengulang kembali penjelasannya yang tadi di PowerPoint, yaitu dari Hermana Sumantri 2009, menjelaskan bahwa tahapan evaluasi kurikulum ini yang pertama yaitu mempelajari kurikulum yang sudah ada. Selanjutnya yaitu menuliskan latar belakang atau alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. Kemudian menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Selanjutnya yaitu membuat rancangan. Setelah membuat rancangan yaitu kemudian mengumpulkan informasi atau data. Selanjutnya yaitu menganalisis informasi atau data, lalu merumuskan kesimpulan. Selanjutnya menginformasikan hasil, dan setelah memanfaatkan hasil maka dilakukan revisi kurikulum. Terima kasih, mungkin sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri dan Maggie yang telah menjawab pertanyaan saya, dan terima kasih juga kepada kelompok 1. Sudah sangat jelas penjelasannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit terkendala jaringan. Baik, terima kasih.
Selanjutnya dari kelompok 5, mungkin ada yang ingin dijawab. Moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Aji. Baik, dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab pertanyaan dari Aji, yaitu mengenai implementasi kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran IPS. Kira-kira hal apa saja yang perlu dievaluasi dan apa saja solusinya? Saya akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai hal apa saja yang perlu dievaluasi dari implementasi kurikulum 2013 ini, khususnya pada mata pelajaran IPS. Jadi dalam kurikulum 2013 sendiri, pemerintah menekankan aspek pendidikan karakter dan keterampilan. Hal ini bisa kita lihat dari pembagian mata pelajaran ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan intelektual dan afektif, dan kelompok mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan. Sedangkan pada implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS tentunya memiliki beberapa hal yang harus kita evaluasi gitu ya ke depannya. Dikutip dari jurnal yang berjudul Implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS terpadu di MTS Negeri 1 Malang, di sana dijelaskan, jika guru masih mengalami beberapa kendala dalam implementasi kurikulum 2013, khususnya pada mata pelajaran IPS. Yang pertama itu, guru IPS sudah menggunakan pendekatan saintifik, namun dalam implementasinya sendiri, pembelajaran IPS hanya dilakukan di dalam kelas, sehingga kurang memberikan pengalaman terhadap peserta didik. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru tentang pembelajaran IPS terpadu. Hal ini dikarenakan pengetahuan guru tentang IPS masih terpisah-pisah, yaitu menjadi IPS ekonomi, IPS sejarah, IPS geografi, yang pembelajarannya masih dilakukan secara terpisah. Dan yang ketiga itu terbatasnya waktu dan kurangnya sosialisasi terhadap implementasi kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran IPS. Mungkin sekian jawaban dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadira. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang harus dievaluasi tersebut. Yang pertama itu perlu dilakukan upaya yang berani dan inovatif dari guru IPS dalam melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik secara lebih nyata dan konkret. Misalnya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dan lingkungan tempat tinggal peserta didik sebagai media dan sumber belajar. Hal ini bisa dilakukan dengan metode karya wisata atau membawa narasumber asli dari lingkungan ke sekolah. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber dan media belajar diharapkan mampu mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam diri siswa, antara lain kemampuan untuk mengamati, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengomunikasikan pengalaman belajar secara lebih nyata dan bermakna. Yang kedua itu, sesuai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 sendiri, mengamanatkan mata pelajaran IPS di sekolah dasar maupun menengah, materinya harus disajikan secara terpadu, tidak dipisah dalam kelompok geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Karena dengan pembelajaran secara terpadu, diharapkan pembelajaran IPS menjadi lebih bermakna bagi peserta didik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya dalam mengembangkan bahan kajian yang ada dalam kompetensi dasar menjadi tema-tema materi yang dibelajarkan secara terpadu. Pengembangan tema-tema pembelajaran IPS yang dilaksanakan secara terpadu ini diharapkan mampu memberikan peserta didik pemahaman yang lebih luas dan utuh, mampu mengembangkan kompetensi peserta didik ke arah kehidupan bermasyarakat dengan baik, memiliki kepekaan sosial, serta mampu berpartisipasi dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi. Yang terakhir itu, guru IPS dapat mengatasi kendala terbatasnya waktu dengan menerapkan budaya mengoptimalkan waktu pada jam-jam kerja di sekolah dengan penuh kesadaran dan tetap mau berpikir kritis, berkreativitas dalam mengembangkan kurikulum. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan SDM untuk guru IPS melalui sosialisasi dan pelatihan dari Dinas Pendidikan Kota yang dilakukan secara rutin.
agar guru IPS sebagai pribadi yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kemajuan belajar siswanya mampu mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Untuk Rizky Aji, apakah jawabannya sudah jelas? Iya, sudah cukup jelas moderator yang disampaikan oleh siapa tadi, Liza Desti dan Nadira dari kelompok 5. Mungkin semoga solusi-solusi yang disampaikan oleh kelompok 5 itu bisa terlaksana atau terimplementasi di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih kelompok 5. Izin menjawab moderator. Pertanyaan dari Gita. Baik, dipersilakan. Ya, baik. Sebelumnya pertanyaan dari Gita itu, apakah dalam penerapan evaluasi kurikulum pernah terjadi masalah ataupun kesulitan? Apa saja permasalahan yang biasanya dihadapi dan bagaimana menurut kelompok kami solusi untuk mengatasinya? Dalam penerapan evaluasi kurikulum juga pernah terjadi kesulitan. Lalu ada beberapa kesulitan dalam penerapan evaluasi kurikulum menurut Norman dan Smith, yaitu yang pertama ada kesulitan dalam pengukuran, yang kedua ada kesulitan dalam penerapan randomisasi dan double blind, yang ketiga ada kesulitan dalam menstandarkan intervensi dalam pendidikan, dan yang keempat ada kesulitan pengaruh intervensi dalam pendidikan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sehingga berpengaruh terhadap intervensi tersebut. Jika dianalisa, masalah tersebut timbul karena beberapa faktor. Yang pertama, dalam teori yang digunakan dalam evaluasi kurikulum itu lemah, sehingga akan mempengaruhi evaluasi kurikulum tersebut. Ketidakcukupan teori dalam mendukung penjelasan hasil intervensi suatu kurikulum yang dievaluasi akan membuat penelitian atau evaluasi kurikulum itu tidak baik. Faktor yang kedua itu ditemukannya kesulitan dalam menerapkan metode blinded terhadap karena tidak memungkinkan untuk dilakukan blinded dalam melakukan intervensi pendidikan. Dengan tidak adanya blinded, maka subjek penelitian mengetahui bahwa mereka mendapat intervensi atau perlakuan sehingga mereka akan melakukan dengan serius atau sungguh-sungguh. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan bias dalam penelitian evaluasi kurikulum. Faktor yang ketiga itu ada kesulitan melakukan penelitian evaluasi kurikulum dengan metode randomisasi dapat disebabkan karena subjek penelitian yang akan diteliti itu sedikit atau kemungkinan hanya institusi itu sendiri yang melakukannya. Dan faktor yang terakhir itu ada kesulitan dalam menstandarkan intervensi yang dilakukan atau kesulitan dalam menseragamkan intervensi. Dalam dunia pendidikan sulit sekali untuk menseragamkan sebuah intervensi. Contohnya penerapan PBL yang mana memiliki berbagai macam pola penerapannya. Lalu solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama perlu adanya kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik. Dalam hal ini, evaluasi kurikulum akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Dan yang kedua itu solusinya perlu adanya kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan. Kondisi tersebut merupakan faktor eksternal. Faktor eksternal yang akan turut menentukan keberhasilan evaluasi kurikulum yaitu kondisi tingkat pendidikan orang tua siswa dan masyarakat, kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak-anak untuk terus belajar. Dan yang solusi yang terakhir itu perlu adanya pula dukungan dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah sangat menentukan efektivitas suatu evaluasi kurikulum dilaksanakan terutama bagi sekolah yang kemampuan orang tua atau masyarakatnya relatif belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Oleh karenanya, alokasi dana pemerintah seperti APBN atau APBD dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah menjadi penentu keberhasilan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kepada Gita, apakah sudah cukup jelas penjelasannya?
Ya baik, Evani sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Avani karena telah menjawab pertanyaan dari kita. Untuk pertanyaan sesi pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan ada termin kedua. Untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Moderator izin bertanya. Silahkan. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau ada suara-suara ini ya berisik dari luar. Perkenalkan, nama saya Natasha Nusada. Terima kasih banyak sebelumnya untuk moderator karena sudah mempersilahkan saya untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih kepada kelompok penyaji karena sudah memberikan materi dengan sangat jelas. Mungkin langsung saja pertanyaannya itu seperti yang kita udah ketahui gitu ya, Indonesia itu kan sudah banyak sekali mengalami perubahan kurikulum. Nah, mengenai evaluasi kurikulum ini, apakah efektivitas itu sudah terlihat gitu dampaknya sekarang? Dan kalau seandainya sudah terlihat, mungkin bisa dijelaskan. Seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, dari kelompok 5, apakah pertanyaan dari Natasha sudah jelas? Sudah jelas, moderator. Selanjutnya dari teman-teman yang lain yang apakah ada yang ingin ditanyakan? Moderator izin bertanya. Dipersilahkan. Iya, perkenalkan saya Melia Mulfatuna, izin bertanya kepada kelompok 5. Salah satu kegagalan evaluasi itu kan adalah guru mengutamakan pencapaian kurikulum semata. Nah, sehingga jarang guru memperhatikan kemampuan daya serap anak terhadap materi pelajaran. Lalu bisa dijelaskan nggak secara rinci gitu mengapa pengetahuan mengenai daya serap anak begitu penting dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum? Terima kasih. Baik, dari kelompok 5, apakah pertanyaan dari Amel sudah jelas? Sudah jelas, moderator. Terima kasih. Baik, silakan dari kelompok 5 membutuhkan waktu, dipersilakan untuk menjawab pukul 10.30.
Moderator, izin menjawab. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Amel. Pertanyaannya itu adalah salah satu penyebab kegagalan evaluasi adalah guru mengutamakan pencapaian kurikulum semata, sehingga jarang memperhatikan kemampuan pengetahuan daya serap anak terhadap materi pembelajaran. Jelaskan mengapa pengetahuan mengenai daya serap anak begitu penting dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum. Menurut saya, mengapa pengetahuan mengenai daya serap begitu penting dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum? Karena daya serap siswa itu merupakan aspek yang paling awal yang harus diketahui oleh guru sebelum melanjutkan materi pembelajaran. Misalnya, jika saja guru lebih menitik beratkan kepada pencapaian kurikulum semata, maka dikhawatirkan atau memungkinkan terjadinya kesenjangan yang signifikan antara siswa yang memiliki pengetahuan yang daya serap yang tinggi dengan daya serapnya yang rendah. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan pertanyaannya Amel terjawab ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sari. Untuk Amel, apakah jawaban dari Sari sudah jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Sari. Cukup jelas, terima kasih, Sari. Oh iya, sama-sama Amel. Silakan dari kelompok 5 untuk menjawab satu pertanyaan lagi. Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha. Sebelumnya, terima kasih kepada Natasha yang telah bertanya. Yang mana inti pertanyaannya yaitu terkait sejauh mana efektivitas evaluasi kurikulum dalam memperbaiki perkembangan kurikulum di Indonesia saat ini. Dan apakah evaluasi tersebut sudah terasa dampaknya hingga saat ini? Nah, kan seperti yang telah kita ketahui bersama ya, seperti yang tadi ditanyakan oleh Natasha, bahwasannya di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum tersebut bukan tanpa alasan. Hal tersebut dilakukan guna untuk mampu menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Sehingga dapat dikatakan kurikulum lama sudah dianggap kurang atau bahkan tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan serta tuntutan zaman. Sehingga berangkat dari hal tersebut, hadirnya kurikulum yang lebih baru dimaksudkan agar mampu memperbaiki dari kurikulum sebelumnya. Nah, sementara itu, terkait efektivitas evaluasi kurikulum dalam memperbaiki kurikulum di Indonesia, dapat dikatakan sudah cukup efektif. Hal tersebut terbukti dengan telah terjadinya beberapa kali perubahan kurikulum, yang mana hal tersebut merupakan buah dari kegiatan evaluasi kurikulum. Nah, yang mana pada dasarnya evaluasi kurikulum tersebut selalu berorientasi atau berpatokan pada tujuan pendidikan nasional, yang mana tujuan pendidikan nasional tersebut yaitu guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga untuk menyelaraskannya dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang semakin kompleks. Nah, hal tersebut dapat kita lihat dari setiap kali dilakukannya pergantian kurikulum. Pasti di dalamnya mempunyai gebrakan-gebrakan baru yang dirasa lebih mampu dan relevan dengan perkembangan zaman jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya yang sudah dirasakan mulai kurang relevan. Nah, sehingga kurikulum tersebut sangatlah perlu dilakukan. Nah, sehingga evaluasi kurikulum tersebut
sangat perlu dilakukan guna mampu melahirkan kurikulum yang lebih relevan dan mampu menjawab berbagai tuntutan zaman. Sementara itu, dampak dari evaluasi kurikulum yang sudah sejak lama dan terus dilakukan sudah terasa dampaknya hingga saat ini. Salah satu dampaknya diantaranya merupakan munculnya kurikulum baru, sehingga hasil dari evaluasi kurikulum yang mana kehadiran kurikulum baru tersebut hadir sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya, serta sebagai upaya untuk menyelaraskannya dengan perkembangan zaman dan juga untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Mungkin jawaban dari saya dicukupkan sekian. Apakah Natasha dapat menerimanya? Sudah cukup jelas, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rusmana karena telah menjawab pertanyaan dari Natasha, dan jawaban dari Rusmana tadi adalah jawaban terakhir dari beberapa pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Selanjutnya yaitu izinkan saya untuk menyimpulkan presentasi pada hari ini. Dalam suatu sistem pendidikan itu kan pasti ada kurikulum. Nah, dalam kurikulum itu juga pasti setiap kurikulum itu akan ada evaluasi dari kurikulumnya. Nah, evaluasi kurikulum itu adalah suatu penilaian terhadap seperangkat rencana, bahan ajar, dan pengalaman belajar yang diprogramkan dengan tujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan informasi, serta memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan. Baik, presentasi pada hari ini telah selesai. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.